Siratna Ningtyas dengan NIM K8420040 dan Yuni Nitasari dengan NIM K8420054 dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rahman dalam mata kuliah Asesmen Pembelajaran kelas A Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini kami akan menjabarkan materi mengenai asesmen pembelajaran dengan tujuan pembelajaran untuk memudahkan peserta didik dalam membedakan antara evaluasi, asesmen, pengukuran, serta tes. Selain itu, kami juga akan menjelaskan mengenai ranah-ranah dalam asesmen pembelajaran. Memasuki materi yang pertama, yaitu perbedaan dari penilaian, asesmen, pengukuran, dan juga tes. Perbedaan dari keempat hal ini dibagi lagi menjadi beberapa aspek, yakni aspek sasaran, aspek bentuk, aspek jenis, aspek unit analisis, aspek instrumen, aspek waktu, dan juga aspek manfaat. Yang pertama adalah aspek sasaran. Aspek sasaran dari penilaian sendiri adalah kurikulum, metode penilaian, dan juga kemampuan pribadi. Kemudian, pada asesmen, aspek sasarannya adalah guru dan juga peserta didik. Dan yang terakhir, aspek sasaran dari pengukuran dan juga tes itu sama, yaitu sama-sama peserta didik. Kemudian yang kedua ialah aspek bentuk. Bentuk dari penilaian berupa lembar observasi dan juga hasil kerja. Sedangkan bentuk dari asesmen, pengukuran, dan tes itu sama, yaitu berupa tes. Tes ini dapat berupa tes tertulis maupun tes lisan. Yang ketiga adalah aspek jenis. Dalam penilaian dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan juga penilaian pengetahuan. Kemudian, di dalam asesmen dibagi menjadi 3, yakni performance assessment, product assessment, dan juga self-assessment. Sedangkan pengukuran sendiri terbagi menjadi 2, yakni pengukuran langsung dan juga pengukuran tidak langsung. Yang terakhir, jenis-jenis dari tes dibedakan menjadi tes lisan, tes tulisan, dan juga tes perbuatan. Yang keempat adalah aspek unit analisis. Untuk unit analisis dalam penilaian mencakup unit yang sama, yaitu unit sekolah, dan untuk pengukuran dan tes sendiri lebih mengarah pada masing-masing peserta didik. Yang kelima ialah aspek instrumen. Instrumen pada penilaian sendiri berupa observasi, penilaian diri, dan juga penilaian teman. Sedangkan untuk asesmen, instrumen dapat berupa pemberian tes, kemudian instrumen dari pengukuran berupa pemberian nilai atau skor, dan yang terakhir pada tes lebih mengarah pada pilihan ganda ataupun uraian. Yang keenam adalah aspek waktu. Waktu yang tepat untuk mengadakan penilaian, asesmen, pengukuran, dan juga tes ini adalah pada akhir periode. Namun, yang membedakan adalah pada penilaiannya, yakni dilakukan secara berulang dan bertahap. Yang terakhir adalah aspek manfaat. Manfaat dari adanya penilaian adalah untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan juga kelemahannya dalam proses pencapaian belajar. Kemudian, manfaat dari asesmen adalah alat untuk memperbaiki mutu pendidikan, sedangkan pengukuran bermanfaat untuk mengukur keberhasilan siswa dalam pembelajaran, dan yang terakhir ialah tes yang bermanfaat sebagai alat evaluasi untuk mengukur kemampuan kognitif siswa dalam pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ranah-ranah dalam asesmen, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama ada kognitif. Kognitif terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian pada afektif terdiri dari penerimaan, responding, following, organizing, internalization, dan improvisation. Kemudian psikomotorik terdiri dari gerakan refleks, gerakan dasar, perseptual, visual, audio, motorik, gerakan sederhana rumit, dan ekspresi serta interpretasi. Kemudian ranah asesmen pada simulasi kognitif yang pertama ada pengetahuan. Di sini, pengetahuan di sini merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengenal dan mengingat kembali mengenai suatu istilah, konsep, fakta, dan lain sebagainya tanpa ada harapan kemampuan untuk menggunakannya. Adapun contohnya yaitu seorang siswa diminta untuk mengenal tokoh-tokoh sosiologi,
kemudian diminta untuk melafalkannya kembali tokoh-tokoh yang telah dikenalnya. Kemudian, poin yang kedua yaitu pemahaman. Merupakan kemampuan seseorang untuk memahami atau bisa juga di sini memberikan kesimpulan pada sesuatu setelah mengetahui dan mengingat. Contohnya, untuk dapat menentukan mana yang termasuk kelompok sosial, nah di sini siswa harus memahami terlebih dahulu konsep dari kelompok sosial. Kemudian, pada poin yang ketiga yakni adalah aplikasi. Merupakan kesanggupan seseorang untuk mendemonstrasikan atau menerapkan sesuatu yang telah dipelajari dalam situasi yang baru dan konkret. Contohnya, yaitu ketika membuat peta atau melakukan percobaan dan menghitung suatu kebutuhan. Poin yang kelima yakni analisis. Merupakan kemampuan seseorang dalam menguraikan sesuatu materi atau keadaan menjadi lebih rinci dan mampu memahami hubungan-hubungan serta faktor-faktor yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, yakni ketika mengidentifikasi faktor penyebab suatu masalah atau merumuskan masalah dan juga ketika mengkaji ulang. Poin yang selanjutnya yaitu sintesis. Merupakan kemampuan seseorang dalam memadukan unsur-unsur tertentu secara logis sehingga termodifikasi menjadi suatu pola yang baru atau terstruktur. Contohnya, peserta didik dapat menulis karangan terkait pentingnya kedisiplinan sesuai apa yang telah diajarkan. Poin yang selanjutnya yakni evaluasi. Merupakan kemampuan seseorang dalam membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai, ataupun ide. Contohnya, ketika peserta didik dapat menimbang manfaat apa saja yang diterima ketika berperilaku disiplin. Nah, ranah yang selanjutnya yakni ranah asesmen pada simulasi afektif. Poin yang pertama ada penerimaan atau receiving. Merupakan sikap seseorang yang mau menerima, minimal tidak menolak pada suatu stimulus atau objek tertentu. Contohnya, bersedia untuk mendengarkan, menghadiri suatu acara, atau peserta didik memberikan tanggapan. Kemudian poin yang kedua yakni responding. Merupakan partisipasi aktif seseorang sebagai bagian dari perilakunya. Seseorang tersebut tidak hanya memperhatikan fenomena, namun juga beraksi. Contohnya, bersedia memberikan pendapat, berdialog dengan senang hati, dan bersedia mematuhi peraturan yang ada. Poin yang selanjutnya yakni valuing. Merupakan penilaian terhadap suatu fenomena, rangsangan, atau tingkah laku tertentu secara konsisten dan stabil agar nilai dikenal dengan jelas. Contohnya, tumbuhnya kemampuan pada diri siswa untuk berperilaku disiplin. Poin selanjutnya yakni organizing. Nah, di sini mulai mengaitkan nilai satu dengan nilai yang lain dan membangun sistem nilai internal yang konsisten. Contohnya, seorang siswa mampu melibatkan diri secara aktif pada suatu kegiatan atau yang lainnya. Nah, poin yang selanjutnya yakni internalization. Merupakan kemampuan seseorang dalam mengembangkan diri dengan nilai-nilai yang ada. Contohnya, mengubah atau memecahkan kebiasaan buruk. Poin yang selanjutnya yakni improvisation. Memberikan nilai, norma, dan budaya sesuai yang berlaku di daerah tersebut. Selanjutnya, ranah asesmen pada simulasi psikomotorik. Poin yang pertama ada gerak refleks. Gerak refleks di sini merupakan suatu respon terhadap stimulus tanpa sadar. Contohnya, memotong bahan masakan, mengupas mangga dengan pisau. Poin yang kedua, yakni gerakan dasar, merupakan gerakan berpola dan dapat ditebak. Contohnya, gerak tak berpindah seperti memeluk, mengangkat. Kemudian ada gerakan berpindah seperti berjalan, berlari, gerakan manipulasi seperti menggunting dan juga menggambar. Nah, poin yang selanjutnya, di sini ada perseptual, visual, audio, motorik. Merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan sensorik untuk membantu aktivitas, atau bisa juga diartikan sebagai kombinasi antara kemampuan kognitif dan motorik atau gerak.
Contohnya, pada visual di sini menonton televisi atau YouTube. Pada audio di sini mendengarkan musik. Dan pada motorik di sini dapat dicontohkan menangkap bola, menari, dan senam. Poin yang selanjutnya yakni gerakan sederhana rumit. Merupakan gerakan yang dapat mengontrol berbagai tingkatan gerakan dari gerakan sederhana, gerakan sulit, rumit, kompleks dengan tangkas dan cekatan. Contohnya ketika memanah dan menari. Poin yang selanjutnya yakni ekspresi. Merupakan suatu ungkapan atau gerakan untuk mengkomunikasikan perasaan seseorang. Contohnya ketika kita tersenyum atau tertawa. Poin selanjutnya yakni ada interpretasi. Di sini memberikan rangsangan pada kecerdasan untuk membentuk suatu kreativitas. Kemudian saya akan membacakan refleksi pada pertemuan kali ini. Yang pertama, pelajaran dan pengalaman apa saja yang bermanfaat, baru, dan menarik dari pembelajaran kali ini. Yang kedua, hal-hal apa saja yang missing, belum dipahami, dan ingin diperjelas setelah membuat PPT. Kemudian yang ketiga, bagaimana rencana kalian untuk melengkapi pengalaman belajar kalian selanjutnya? Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, terima kasih.